Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Pada kesempatan ini kita review hasil revisi dari PBL-nya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum ke sana saya jelaskan dulu, saya ulangi ya. Saya kira pernah saya upload juga di e-learning gitu ya, materi tentang prototipe PLILW ini. Pertama tentang subjek ya, jadi teman-teman itu memilih materi tertentu dalam konteks fisika gitu ya. Bahkan di sini boleh hanya milih saja tanpa penjelasan, kalau dikasih penjelasan juga lebih baik. Gitu. Kemudian learning outcome. Learning outcome di sini adalah ini ya teman-teman ya. Learning outcome dari materi yang tadi ya, saya akan mendeskripsikan secara kuantitatif bagaimana itu gerak melingkar, kemudian gerak melingkar beraturan itu seperti apa, gerak melingkar tidak beraturan seperti apa. Tentunya ini kan berbeda dengan GLB kayak gitu ya. Dan tujuan lainnya. Nah, selain itu terkait dengan otak-otak ya. Misalkan local wisdom-nya bisa dijelaskan local wisdom itu apa dan lain sebagainya. Banyak hal, kemudian teman-teman milih apa local wisdom-nya, kemudian bisa dijelaskan secara spesifik local wisdom-nya itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian boleh dikasih gambar dan lain sebagainya. Nah, di Portable Laboratory teman-teman bisa menjelaskan ya konsep input, proses outputnya itu seperti apa gitu. Karena ini nanti tujuannya untuk alat yang digunakan untuk melakukan praktikum, tentunya kan harus jelas ya alatnya apa, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa kayak gitu. Nah, boleh ditambahkan di misalkan di sini ini adalah rancangan. Kalau di sini kan deskripsi kan harusnya cerita tentang input, proses, outputnya itu seperti apa. Nah, kemudian konsepnya bisa dijelaskan seperti ini, kemudian ditambahkan tentunya karena alat ini mau digunakan untuk praktikum, ini teman-teman bisa menjelaskan nanti ini teman-teman yang boleh nanti prosedur percobaannya seperti apa dan juga kira-kira datanya yang akan diambil itu seperti apa gitu untuk memperjelas bahwa alat ini nanti dipastikan bisa digunakan untuk praktikum atau pengambilan data kayak gitu ya. Nah, oke, saya kira itu sudah jelas ya teman-teman ya. Dari sini kemudian kita review hasilnya teman-teman yang direvisi ini kelompoknya Mbak Anggi gitu ya. Mbak Anggi, Mas Fauzan, Mas Septa, dan Mbak Putri. Gelombang bunyi, saya kira jelas ya. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat. Saya tidak masalah. Oke, materi gelombang bunyi. Depan sehari-hari, saya kira juga oke. Ini gelombang bunyi tapi pakainya rumah ada joglo. Tradisional kayu, oke rumah ada joglonya ya. Rumah ada joglonya, oke. Portable laboratorinya, oke. Nah ini di sini portable laboratorinya input proses outputnya harus dijelaskan ya. Jadi nggak hanya alatnya, ini kan alatnya saja. Nah input proses outputnya dijelaskan ini input proses kayak gitu ya. Proses kemudian output nah kayak gitu. Nah desain konsep bal bunyi, batas button, nah ini teman-teman sampai sana tadi misalkan bunyi itu mau masuk ke rumah kemudian mencet bunyi kayak gitu kan ya, mencet bunyi rumah joglo mau masuk rumah joglo mencet bunyi ya kan juga nggak masalah ya praktikumnya. Tapi karena ini ada praktikum gelombang bunyi, misalkan ini terhubung ke desktop yang terinstall review gitu ya. Nah desktopnya ini apa menampilkan hasil gelombangnya misalnya kayak gitu. Mungkin berarti ada tambahan lagi sensor
suara atau seperti apa. Nah itu harus dijelaskan teman-teman. Jadi sesuai dengan konteks materinya kayak gitu ya. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk melakukan praktikumnya kayak gitu ya. Dalam hal ini kalau pilihannya gelombang bunyi berarti yang terkait dengan bunyi. Misalkan bentuk gelombangnya. Dari bentuk gelombang itu bisa diketahui frekuensi, panjang gelombang, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman ya masukannya ya. Secara umum bisa dilanjutkan kayak gitu ya. Hanya tadi perlu ditambahkan dan diperjelas nanti dalam implementasinya. Oke, selanjutnya Mas Fajar, Mas Arya, Mbak Alia, Mbak Maisani ya. Pengukuran kecepatan gitu ya. Kecepatan ini besaran turunan ya teman-teman ya. Bisa langsung mengetahui kecepatan atau tidak. Mengetahui kecepatan getaran angin yang ditiup bagi media pembelajaran inovatif. Nah, itu oke saya kira. Getiran adalah makna secara ditiup karena angin. Ini juga oke saya kira. Nah ini yang belum ada ininya teman-teman, belum ada penjelasannya input prosesnya seperti apa gitu ya. Terus outputnya belum ada. Sensor kecepatan. Nah ini oke kecepatan, tapi kan perlu diketahui ya teman-teman. Nanti media kira-kira praktikumnya seperti apa ini yang perlu dijelaskan juga ya. Cara alat mungkin oke, nggak masalah. Hanya untuk praktikum nanti seperti apa kayak gitu. Jadi harapannya ini nggak hanya mendeteksi kecepatan saja, tapi ada pengaruh apa misalkan angin terhadap kecepatan atau angin itu apa misalkan gaya gitu ya atau yang lainnya ya angin itu dianggap apa kayak gitu. Nah, nanti ngukurnya gimana gitu ya, ngukurnya pengaruh angin terhadap putaran, nah, gitu. Berarti kan kecepatan angin mungkin juga ada bisa diukur ya, berarti ada kecepatan angin ini kemudian diubah menjadi kecepatan putar. Nah, gimana hubungannya? Nah, kayak gitu. Oh, berarti ini menjadi suatu yang menarik nanti ya. Misalkan bisa dibawa ke arah sana kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus dipastikan untuk alat praktikumnya seperti apa. Oke, kemudian lanjut ya. Nah, ini Mas Abdullah Brahmana, Muhammad Irfan, Widi Haryanto. Pengukuran materinya. Ini banyak menggunakan pengukuran jarak ya. Pengukuran jarak berarti panjang. Mengukur laser radiono yang tidak hanya bisa mengukur panjang, tapi juga luas keliling. Nah, luas keliling. Luas berarti dikaitkan dengan perhitungan ya dari data panjang kemudian luas dan kelilingnya diketahui. Kotak-kotak konsep awal ini harusnya ada deskripsinya biar lebih jelas. Mungkin cara konsep ini sudah masuk ya, tapi perlu diperjelas nanti kira-kira model variasi pengambilan data untuk percobaan dan lain sebagainya seperti apa yang perlu ditambahkan ya. Biar lebih jelas kalau ini masih ada beberapa yang miss-miss kayak gitu. Missing ya. Oke teman-teman lanjut ya. Ada Mas Ilham, Mas Rai, Mas Stefanus, Mas Tarek, materi pengukuran ketinggian. Tadi ada panjang, ada ketinggian. Sebenarnya sama ya, besarannya pada akhirnya akan panjang semua. Kualitas dan kuantitas suatu besaran. Nah ini maksudnya apa ini? Kurang jelas ya. Menganalisis besaran dan satuan. Nah, kalau pengukuran mungkin perlu dilihat menganalisis besaran dan satuan itu seperti apa kayak gitu kan menganalisis itu apa level pemahaman yang tinggi ya. Nah, mungkin bisa disesuaikan dengan kira-kira nanti materi pengukuran itu untuk level mana kayak gitu untuk level universitas tentunya juga bisa ke tahapan ini tapi kan juga datanya harus lebih detail nanti
caping ya. Oke, saya kira mengukur ketinggian tampak bawah dilubangi hasil jadi objek. Oke, sebenarnya ini enggak hanya mengukur ketinggian ya, ya panjang kalau. Oke, saya kira ya ini tapi mungkin perlu dijelaskan konsepnya. Misalnya pengukuran panjang kan ini juga bisa ada benda, misalkan benda kotak atau benda yang lainnya gitu ya. Cara umum oke teman-teman ini bisa dilanjut ya. Hanya mungkin ada beberapa tata bahasa yang tadi yang perlu diperjelas ya gitu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Mbak Audrey, Mas Bahrul, Mas Gilang, Mas Soleh ya. Di sini tentang suhu, termometer Jogja, suhu adalah ukuran saya kira oke, masih mampu merancang. Kalau ini tujuan pengukuran, tujuan pembelajaran dari suhu ya masnya. Kalau ini kan tujuan dari PBL nih ya. Nah, yang dimaksud tujuan pembelajaran ini tujuan pembelajaran dari materi suhunya. Momen Jogja kembali. Oke, saya kira Momen Jogja juga oke. Deskripsi portable laboratory. Nah, ini yang belum, oh ini konsepnya. Belajar sekarang untuk mengukur suhu benda, mempersiapkan termometer, menyiapkan alat, cek suhu. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti model variasi alat yang diukur seperti apa. Kemudian, apakah hanya mengetahui suhu benda saja, kayak gitu ya. Mengetahui benda A, suhunya sekian, benda B, suhunya sekian, benda C, suhunya sekian, kayak gitu. Nah, ketika sudah tahu benda ABC ini terus ngapain kayak gitu ya. Apalagi ya, itu yang perlu diperjelas dari teman-teman semua ya. Untuk tujuan pembelajarannya atau praktikumnya itu seperti apa itu perlu diperjelas. Oke teman-teman, saya kira ini sebenarnya sudah masuk ya, hanya perlu penambahan perjelas terkait tujuannya tadi ya. Atau apa nanti praktikumnya nanti kayak gimana. Oke, lanjut. Ini adalah Mas Bintang, Rio, kemudian Mas Thomas. Sensor suara ya. Materinya bukan sensor suara ya. Gelombang bunyi, misalnya kayak gitu. Kalau sensor suara kan alat. Ini alat ya, bukan materi pembelajaran. Sensor suara adalah sensor analog yang digunakan. Nah, ini berarti ini Mas, materinya itu suaranya, bunyinya kayak gitu. Kalau sensor ini kan alatnya. Ini bukan mendiskusikan tentang sensor suara ya, tapi materi bunyi atau suaranya. Nah, kayak gitu ini agak miss ya. Ini deskripsi rebananya oke, nggak masalah. Deskripsi alatnya LED akan menyala dengan ketukan rebana akan mati bila. Nah, ini yang dipahami. Ini rancangannya bagus ya, tinggal sedikit polesan saja. Intinya ini deskripsinya input proses outputnya. Jadi mati mendengar suara rebana ini sebenarnya enggak apa ya maksudnya. Ini bukan hanya alat otomatisasi ya. Jadi ada suara rebana mati atau enggak ada suara rebana hidup dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi untuk percobaan yang kayak gimana, kayak untuk praktikum yang kayak gimana. Kita baca ya. Nah, ini baru alat otomatisasi nyala lampu dengan suara rebana kayak gitu ya. Nah, baru sebatas itu. Tapi alat ini harus bisa digunakan untuk praktikum pembelajarannya. Kalau materinya bunyi, nah kayak gitu. Bunyi ini misalkan ditampilkan di laptop dalam bentuk, saya selalu mengatakan bunyi itu bentuknya gelombang. Kayak gitu. Nah, gelombang bunyi itu punya frekuensi atau yang lainnya. Nah, itu saya kira yang penting dalam pembelajaran gelombang ya. Teman-teman bisa melihat apa lebih detail. Kalau divariasikan, kalau ada sumber rebana, ada dua sumber sensor masuk jadi satu, nanti ada dua bunyi saling menguatkan, jadinya seperti apa? Oh, nanti bisa mengetahui superposisi kalau fasenya sama nanti akan saling menguatkan, nah, kayak gitu. Oh,
kalau fasenya beda, berarti akan saling menghilangkan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dibawa ke sana saya kira lebih oke ini ya. Jadi nggak hanya sekedar alat otomatisasi. Gitu. Jadi alat otomatisasi ini hanya bonus gitu ya dalam konteks PPL ini. Tapi harus ditambah dengan alat ini digunakan untuk percobaan atau praktikum fisikanya itu yang belum ada, yang perlu ditambahkan pada kelompok ini. Oke, lanjut. Ini Mas Alvin, Mbak Aisyah, Mbak Citra, Mas Muhammad Lintang, arus listrik. Arus listrik saya kira nggak masalah saja lah ya, daripada bingung. Terus ini masuk materi elektronika ya dalam kuliah saya di sini. Mengaktifkan lampu otomatis, monitoring daya menentukan kos. Kerajinan bambu, oke, not NCU, relay, buat lampu. Nah, ini juga sama dengan kelompok sebelumnya tadi ya. Jadi alat ini itu bukan hanya alat otomatisasi ya. Bisa sampai lewat HP atau lewat suara atau yang lainnya. Tapi membuat sebuah alat yang digunakan untuk melakukan praktikum. Praktikum ini bukan praktikum teman-teman ini ya selaku pembuat alatnya, tapi praktikum untuk orang lain. Dalam hal ini bisa mahasiswa, bisa di bawahnya ya, student atau siswa gitu ya. Student nggak bisa mahasiswa, ya student ya. Nah itu yang mungkin perlu ditambahkan di kelompok ini ya. Dari alat ini itu untuk praktikum apa seperti yang tadi. Yang belum kelihatan. Selanjutnya ini untuk Mbak Linda, Mas Reno, Mbak Selvi, Mbak Yuda. Pilihan materinya kinematika, gerak lurus, gerak peraturan jatuh bebas. Oke, gerak jatuh bebas ya. Gerak lurus berubah peraturan, masa benda. Oke, saya kira nggak masalah. Tujuannya juga dapat. Tujuan local wisdomnya tombak, ya kira juga dapat ya. Nah ini input proses outputnya yang sini yang belum ada ya. Ini baru alatnya saja. Posisi tombak berdiri bagian atas menekan LCD untuk menampilkan hasil perhitungan. Nah ini perhitungan apa juga belum jelas ya. Jadi saya kira desain konsepnya ini ditambahkan nanti digunakan untuk praktikum seperti apa, datanya gimana yang mau divariasikan apa dan lain sebagainya. Saya kira itu teman-teman reviewnya ya untuk kelas TI 21A1. Semoga bermanfaat. Secara umum bisa dilanjut ya, tinggal tadi ada berapa penambahan penekanannya bahwa alat ini digunakan untuk nanti praktikum pembelajaran apa yang dipilih di poin pertama tadi atau poin A. Saya kira itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.